Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rainun Yusuf Lumula dari SMP Negeri 1 Kabila. Setelah membaca modul tentang uh, refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nah di situ dikatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang merdeka, sebagai manusia yang bermasyarakat, dan sebagai manusia yang memiliki kemerdekaan, atau manusia yang Indonesia yang beradab. Sehingga kuncinya adalah pendidikan dan pengajaran itu harus berpusat pada siswa. Nah, Ki Hajar Dewantoro memberikan tiga tuntunan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ingarso sung tulodo, bahwa pendidikan itu dimulai dari keteladanan. Kita memberikan pendidikan terhadap anak mengenai pendidikan tentang budi pekerti misalnya. Bagaimana dia menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, maka pendidikan yang pertama kita lakukan adalah menjadi teladan bagi anak. Bagaimana kita menghormati sesamanya. Kita harus menghormatinya supaya kita juga dihormati. Jadi keteladanan ini sangat penting untuk menimbulkan anak-anak itu supaya berkarakter, memiliki kemandirian, memiliki disiplin itu. Kita sebagai guru harus memiliki sebagai panutan yang harus dilakukan, yang harus mereka lihat dan mereka tiru, bahwa beginilah untuk menjadi manusia yang baik. Kemudian yang kedua adalah ingarso ingmadia mangun karso. Nah, guru memberikan seluas-luasnya terhadap anak untuk kreatif dalam mengembangkan idenya, mengembangkan kreativitasnya, memberikan pendapatnya atau karya yang ada dalam diri mereka supaya dia menjadi kreatif dalam berbagai segi, walaupun dalam pembelajaran, dalam ekstrakurikuler, dan sehingga anak itu memiliki kebebasan yang untuk mengembangkan dirinya. Karena kita ingat bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dikatakan bahwa anak itu telah memiliki potensi diri yang didapatnya dari lingkungan, didapat sejak lahir, dan lingkungan sosialnya. Nah, kodrat alam yang dimiliki oleh siswa ini kita kembangkan oleh guru, bagaimana kodrat alam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Kita bisa gali apakah anak ini memiliki ide-ide yang cemerlang untuk suatu konsep dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini kita harus berpusat pada siswa, di mana siswa diusahakan dapat menemukan konsep itu sendiri dan bisa menerapkannya atau bisa menggali pengetahuan-pengetahuan yang mereka ketahui dari luar, atau pengetahuan yang mereka alami secara luas, sehingga potensi yang ada dalam diri anak ini akan berkembang. Kita sebagai guru ini ingin menuntun, memberikan kebebasan, tetapi guru sebagai
panutan dan menuntun mereka agar mereka dapat mengembangkan dirinya. Dan yang ketiga adalah Tutuwuri Handayani. Tutuwuri Handayani itu adalah menjadikan manusia yang sempurna atau manusia yang mandiri, yang manusia yang terampil. Nah, kalau dua ini dia sudah memberikan panutan yang baik, dia sudah menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur, sehingga dia dengan sendirinya dapat mengembangkan ide-idenya dalam setiap pembelajaran. Kalau demikian akan tercipta, maka akan terciptalah manusia atau manusia pelajar yang memiliki potensi diri dan bisa bekerja secara mandiri dan bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Sehingga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini difokuskan pada bagaimana anak itu kita bisa kembangkan dari potensi yang ada pada dirinya. Kemudian dikatakan juga bahwa anak itu adalah memiliki kodrat zaman. Ya, setiap setiap umur mereka mengalami kodrat zaman yang mereka harus lalui. Nah, kodrat zaman ini yang mereka harus lalui, dan kalau kita memberikan pembelajaran dan panutan yang baik, maka mereka dapat menghadapi zaman ini sesuai dengan hal-hal yang diharapkan. Perkembangan zaman kan sering ada yang negatif, ada yang positif. Nah, guru sebagai panutan atau sebagai penuntun mereka memberikan masukan-masukan terhadap siswa bagaimana menghadapi, menyikapi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Apalagi budaya-budaya yang dari luar dengan budaya-budaya yang dari daerah. Jangan budaya-budaya yang dari luar mereka adopsi menjadi budaya mereka, sementara budaya-budaya yang ada di daerah mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita mengingatkan mereka bahwa perkembangan zaman ini akan terus berlangsung. Tetapi kita harus mengenalkan bahwa dari perkembangan zaman itu kita harus memperkenalkan budaya-budaya yang ada dalam diri, yang ada dari lingkungannya, dari daerahnya dan bangsanya. Dan budaya-budaya itu harus dipertahankan dan kita memberikan hal-hal yang positif, bahwa hal ini yang baik dan hal ini yang buruk, sehingga anak-anak itu bisa menilai apakah dalam perkembangan ke depan mereka bisa bersaing dan mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan yang semakin ada ke depan. Kalau mereka sudah terbiasa untuk menghadapi tantangan, biasa menjadi menghargai sesama, menjadi menggunakan bahasa yang baik, bisa bersaing dengan orang, bisa menghargai dengan orang, bisa bekerja sama, bisa berdiskusi, maka akan terjadi manusia-manusia yang mandiri, yang merdeka belajar menghargai dirinya, menghargai potensinya dan dapat mengakses pengetahuan di luar dengan baik, dan mereka akan menyaring pengetahuan itu secara baik dan benar. Terima kasih. Demikian dari saya.